Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga hari ini kita boleh bersama lagi mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Tajuk renungan kita hari ini ialah kasih itu bertindak. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mempraktikkan kasih Yesus itu di dalam hidup kita? Firman Tuhan di dalam Lukas 10 ayat 37 terjemahan baru mengatakan, "Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian." Sahabat yang dikasihi, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 hingga 37. Ini merupakan perumpamaan Yesus tentang orang Samaria yang baik. Ilustrasi. Teori berenang. Bagaimana? Hembuskan nafas melalui hidung di dalam air. Apungkan badan di permukaan air. Kemudian hilangkan rasa takut untuk tenggelam. Gerakan kaki dan tangan mengikut gaya yang Anda inginkan. Nah, bolehkah Anda berenang hanya dengan membaca teori ini? Anda perlu berlatih berenang di dalam kolam renang untuk benar-benar boleh berenang. Pengalaman seperti terminum air kolam, tenggelam seketika, dan sebagainya kadang-kala berlaku sebelum seseorang itu benar-benar mahir berenang. Sahabat yang dikasihi, inti renungan kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini. Ada 3 orang mempunyai urusan penting yang perlu diselesaikan, yaitu seorang Samaria, seorang imam, dan seorang Lewi. Hanya orang Samaria yang disebut Yesus sebagai sesama manusia, ayat 36 hingga 37. Dia menunjukkan belas kasihan yang dibuktikan dengan tindakan, ayat 33 hingga 37 dan 37. Nah, belas kasihan yang mengabaikan kepentingan dirinya sendiri pada waktu itu dan melaksanakan tanggung jawab secara maksimum, sehingga meninggalkan 2 dinar kepada pemilik penginapan serta sanggup membayar selebihnya. Malah dia tidak pun mengenal siapa yang ditolongnya. Sahabat yang dikasihi, apa penerapan daripada kisah dan perumpamaan ini? Kasih itu memerlukan bukti melalui tindakan. Pelbagai alasan seperti kesibukan, keperluan pribadi, enggan memikul tanggung jawab, takut dipergunakan, dan sebagainya menjadi alasan untuk tidak membuktikan kasih itu. Kasih tidak bergantung pada keadaan di luar diri kita, tetapi pada keputusan dalam diri kita. Pilihan ada di tangan kita. Bahkan Roh Kudus pun tidak akan memaksa kita. Marilah kita belajar membuktikan kasih kepada pasangan, kepada orang yang terdekat, dan komuniti kita tanpa mengambil kira keadaan atau reaksi mereka. Itu sebabnya pada hari ini mari kita ingatkan diri kita bahwa dunia ini perlukan kasih yang dibuktikan, bukan yang hanya indah diperkatakan secara teori. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan, sehingga kita boleh mempraktikkan kasih Tuhan itu kepada sesama manusia. Tuhan yang pertama, tetap setia, tetap semangat sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita.